Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Ananda dengan NIM 0490700784. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Baiklah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk ke aplikasinya, yaitu Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyediakan folder dengan nama tugas 3. Dan di sini saya sudah menyiapkan tempat untuk mengerjakan tugas 3 tersebut. Di sini saya membuat nama squintal.java. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Sebelum mengerjakan, kita buka dulu terbuka terlebih dahulu soalnya. Ini kita masukkan 0490707784, ini NIM saya. Struktur data tugas 3. Oke, di sini soalnya, buatlah sebuah program searching atau algoritma squintal search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan nilai sendiri dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Mari kita kerjakan. Oke. Public static void, public static integer, cari indeks, buka kurung, integer dalam kurung 1 dimensi, spasi angka, koma, spasi integer data, buka kurung kurawal, dalam kurung kurawal, sini kita buat loop keterangan bahwasanya kita ingin membuat apa di sini. Loop melalui setiap elemen dalam array. Oke, enter. Sintaksnya for dalam kurung integer i sama dengan spasi 0 titik koma spasi i kurang dari angka titik length titik koma i plus spasi buka kurung kurawal. Oke, enter lagi. Kita buat loop lagi keterangan bahwasanya kita ingin membuat apa di sini. Oke, keterangannya jika elemen array sama dengan data yang dicari.
data yang dicari sama dengan data yang dicari. Sintaknya if dalam kurung data spasi sama dengan 2 kali angka buka kurung kurawal bukan kurawal, buka dalam kurung satu dimensi spasi buka kurung kurawal enter return spasi titik koma. 89 enter return kurang 1 titik koma. Kita buat ini maksudnya apa, kita kasih loop maksud dari penjelasan dari return minus 1 titik koma tersebut. Jika data tidak ditemukan kembalikan minus 1 kembalikan minus 1. Ya benar. 19 public static void public static void main string dalam kurung satu dimensi spasi args spasi buka dalam kurung kurawal enter. Kita kasih loop, kita ingin membuat apa, yaitu deklarasi algoritma sekuintal deklarasi algoritma sekuintal search. Ya, kita ingin membuat ini, langsung kita masukkan sintaknya. Integer buka kurung dalam kurung satu dimensi angka spasi dalam kurung kurawal 29. Ini kita masukkan angka random yang diminta pada soal tersebut ya. 5 angka random tadi 29 12 18 29 12 18 22 20 titik koma. Enter. Kita buat loop lagi, loop keterangan bahwasanya kita ingin membuat perintah apa selanjutnya, itu data yang dicari masukkan sintaknya integer data sama dengan data mana yang kita cari dari sini, dari salah satu angka ini. Ambil contoh 22 ya, ini contoh tuh 22 titik koma. Selanjutnya spasi sistem titik out
titik perintalan dalam kurung petik 2 terus sama dengan kita panjangin. Ini maksudnya ini dari perintah ini nanti itu untuk mempercantik tampilan aja ya teman-teman. Oke, enter. Ini di copy, Ctrl C, pastikan di bawah, terus enter, Ctrl V. Oke, yang tengah ini kita ganti tulisannya algoritma searching algoritma searching menggunakan sekuential algoritma searching menggunakan sekuential. Oke, ini kita panjangin biar sama rata, biar bagus tampilannya. Oke, kita buat loop lagi bahwasanya kita selanjutnya ingin mengerjakan apa. Ini menampilkan elemen dalam array. Masukkan sintaknya sistem titik out titik print dalam kurung tanda petik 2 angka titik koma spasi titik koma. Oke, enter. For dalam kurung integer num titik 2 spasi angka buka kurung kurawal, dalam kurung kurawal sistem titik out titik print dalam kurung num plus tanda petik 2 spasi titik koma. Oke, selanjutnya kita buat loop lagi bahwasanya kita ingin membuat apa. Kita buat loopnya memanggil data yang dicari, memanggil data yang dicari. Masukkan sintaknya sistem titik out titik println sistem out println dalam kurung tanda petik 2 tanda garing terbalik ya ini. Oke, and data yang dicari titik 2 spasi tanda plus spasi data titik koma. Oke, integer hasil sama dengan
cari indeks cari indeks dalam kurung angka koma data, angka koma data titik koma, angka koma data titik koma. Oke, kita buat loop lagi karena kita selanjutnya ingin membuat apa. Kita kasih keterangan loop mengecek data apakah ditemukan atau tidak, masukkan perintahnya if dalam kurung hasil spasi sama dengan 2 kali minus 1 buka kurung kurawal, enter. Sistem out perintalan dalam kurung tanda petik 2 data tidak ditemukan titik koma. Oke, selanjutnya di sini spasi else spasi dalam kurung kurawal, enter. Kita buat loop keterangan bahwasanya langkah selanjutnya membuat sintak apa. Ini menampilkan indeks di mana data ditemukan, Oke, masukkan sintaknya. Sistem out perintalan titik perintalan sistem out perintalan petik 2 data ada di indeks titik koma titik 2 ada di indeks spasi tanda plus hasil titik koma. Oke, titik koma. Selanjutnya ini kita sistem titik out titik perintalan dalam kurung ini bisa nih kita kopikan dari sini tadi, langsung ambil dari sini aja ya, Ctrl C Ctrl V. Oke, ini sudah selesai sintaknya untuk soal nomor 1. Kita Ctrl S. Sebelum kita run, di sini saya akan menjelaskan. Ini integer satu dimensi dalam kurung satu dimensi angka 29, 12, 18, 22, 20 ini angka random pada soal yang diminta ini A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5 tadi ya. Nah, oke, sudah. Itu artinya ya. Cari angka data. Ini data yang ingin dicari nanti 22. Oke, kita Ctrl
Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada problem. Wih, banyak banget ini problemnya. Oh, ini titik komanya nggak ada ya. Kok titik komanya nggak ada. Oke. Titik komanya nggak ada. Oke, ini juga nggak ada. Apakah hilang? Ini di mana misalnya? Oh, ini ada tanda. Oke. No problem have been detected in the workspace. Berarti udah nggak ada masalah sih. Harusnya Ctrl S. Bismillahirrahmanirrahim. Run. Oke. Sudah kelihatan ya. Di sini, ini dia tadi yang kita buat ini untuk mempercantik tampilan yang saya maksud. Ini dia perintah di sini. Terus ini kan algoritma searching menggunakan squintal. Terus ini angkanya, angka random yang diminta sudah muncul ya. 29, 12, 18, 22, 20. Sesuai ya sama ini. 29, 12, 18, 22, 20. Terus data yang dicari udah pas ya, data yang dicari 22. Di sini saya membuat data yang dicari di loop keterangannya integer data sama dengan 22. Terus data ada di indeks mana gitu. Di indeks mana? Di sini datanya itu ada di indeks 3. Kenapa? Karena cara menghitungnya ini yang pertama itu udah jelas dimulai dari 0. Jadi 29 ini 0, 12 ini 1, 18 ini 2, dan 22 3. Misal di sini saya ganti data yang dicari itu jadi 18. Apakah berubah? Indeksnya juga apakah akan berubah? Ctrl S. Bismillahirrahmanirrahim, kita run. Nah, di sini angka data yang dicari 18 dan data ada di indeks berapa, nomor berapa? Di indeks nomor 2 karena 29 ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, 18, 2. Makanya dia ada data ada di indeks 2. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pengerjaan nomor 2. Kita masuk ke kelas Java yang sudah saya sediakan di sini untuk menghemat waktu. Oke. Kita keluarin dulu. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Buatlah sebuah program searching, sama ya, algoritma binary search ini, tapi algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5 sama. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses hashing tersebut dengan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke? Kita masuki pengerjaan. Public class binary, kita buat loop keterangannya bahwasannya kita ingin memasukkan sintak apa. Metode untuk mencari indeks dari sebuah data dalam array menggunakan binary search. Masukkan sintaknya. Public static integer spasi cari indeks 2.
cari indeks. 2, dalam kurung integer dalam kurung 1 dimensi spasi angka, spasi integer data, integer i, integer j. Oke. Spasi buka kurung kurawal, enter. Integer tengah titik 2. Terus kita buat loop keterangan selanjutnya, bahwasanya kita ingin membuat sintak apa. Loop selama i kurang dari atau sama dengan j, Oke. Masukkan sintak while spasi dalam kurung i kurang dari sama dengan spasi j, spasi dalam kurung kurawal, enter lagi. Kita buat loop keterangan bahwasanya langkah selanjutnya itu ngapain, menghitung indeks tengah. Masukkan sintaknya tengah spasi sama dengan dalam kurung i spasi menghitung indeks tengah i tambah j spasi bagi 2 titik koma, enter. Kita kasih loop keterangan lagi. Selanjutnya kita ngapain, jika data sama dengan elemen tengah, Oke, kita masukkan sintaknya if dalam kurung data spasi sama dengan spasi angka dalam kurung dimensi angka tengah, enter. Return return tengah titik koma, oke, enter. Slash untuk membuat loop. Slash untuk membuat loop. Jika data lebih kecil dari elemen tengah, cari di bagian kiri. Oke. Terus masukkan sintaknya else if buka kurung if data kurang dari angka kurang, jika data lebih kecil dari tengah kiri, data kurang dari angka buka kurung dalam kurung dimensi
J sama dengan tengah minus 1 titik koma, oke, di sini enter. Buat loop keterangan bawahnya kita selanjutnya ngapain? Jika data tidak ditemukan, koma, kembalikan ke minus 1, enter. Sintaksnya masukin return minus 1, kembalikan ke return angkanya, sintaknya return minus 1 titik koma. Oke, selanjutnya enter. Public static void kayaknya ada yang tertinggal deh. Ini jika data lebih kecil dari elemen tengah, jika data sama dengan elemen tengah. Oke, jika data lebih kecil dari elemen tengah, cari di bagian kiri. Oke, kayaknya ada yang tertinggal lagi. Oh, ada yang tertinggal ya guys. Loopnya kita kasih loopnya jika data lebih besar dari elemen tengah, cari di bagian kanan. Oke, cari di bagian kanan, enter. Else enter. Tab I sama dengan tengah plus 1, tengah plus satu titik koma. Oke, udah, kita balik ke sini. Jika data tidak ditemukan, kembalikan ke minus 1. Return. Oke, udah benar. Ini public static void main string buka dalam kurung 1 dimensi args spasi dalam kurung kurawal, enter. Enter lagi, bawasan kita kasih loop, kita ingin membuat apa? Deklarasi algoritma binaris. Deklarasi algoritma binaris, masukkan sintaknya. Integer dalam kurung 1 dimensi angka, masukkan angkanya atau nilainya, spasi sama dengan, masukkan angkanya di dalam kurung kurawal 29, 12, 18, 22, 20. Nah, ini sesuai pada soal tadi ya teman-teman, 5 angka yang random, kita buat sendiri angkanya. Ini di angkanya, nanti penjelasannya akan saya jabarkan.
Oke, enter. Kita buat loop keterangan bahwasanya kita mau ngapain, data yang dicari, oke, kita masukkan data yang dicari, masukkan sintaksnya integer data dalam kurung enggak dalam kurung, berapa yang mau kita cari. Di sini saya ingin mencari angka 22, titik koma, angka 22 titik koma. Ya, selanjutnya kita buat loop lagi bahwasanya langkah selanjutnya itu ngapain gitu. Oke, data yang dicari, mengurutkan arrays, mengurutkan arrays, mengurutkan arrays, titik sort, dalam kurung angka, titik koma. Oke, ntar selanjutnya kita ngapain, kita buat loop keterangan dulu, memanggil metode cari indeks 2 untuk mencari data dalam array. Masukkan sintaknya integer hasil sama dengan cari indeks 2, cari indeks 2 dalam kurung angka, data, 0, spasi angka, titik length, spasi minus, spasi 1, titik koma. Oke, enter lagi. Oke, kita buat keterangan loop lagi bahwasanya langkah selanjutnya ngapain gitu. Menampilkan informasi awal, oke. Ini nggak berpengaruh ya huruf-huruf yang di dalam loop karena dia nggak akan ikut terbaca. Menampilkan informasi awal, sistem titik out titik println dalam kurung petik 2 sama dengan panjang. Ini tadi ya, seperti yang tadi, untuk mempercantik tampilan. Jangan lupa titik komanya biar nggak ada problem nantinya. Oke, sistem out println ini untuk mempercantik tampilan. Ctrl C, Ctrl V, enter, Ctrl V. Oke, ini isinya kita rubah tengahnya, algoritma searching algoritma searching menggunakan binary, titik koma ini kita tambah biar sama panjangnya. Oke, langkah selanjutnya ntar kita buat loop keterangannya bahwasanya kita ingin mengerjakan apa di bagian selanjutnya, yaitu menampilkan elemen dalam array. Masukkan sintaknya, menampilkan elemen dalam array. Sistem titik out titik print dalam kurung
petik 2 angka spasi koma titik 2 koma titik koma for spasi dalam kurung integer spasi num titik 2 spasi angka spasi dalam kurung kurawal enter sistem titik out titik print dalam kurung 6 tanda plus spasi tanda petik 2 titik koma. Oke, langkah selanjutnya kita enter, kita buat loop keterangan dulu bahwasanya kita ingin membuat sintak apa, menampilkan data yang dicari seperti tadi juga di soal pertama, menampilkan data yang dicari. Enter, masukkan sintaknya sistem titik out titik println dalam kurung petik 2 tanda garing terbalik, tanda garing, menampilkan data yang dicari yang di sini, n data yang dicari, data yang dicari, data yang dicari spasi titik 2 spasi tanda plus spasi data titik koma. Data yang dicari titik 2 plus data titik koma. Oke, selanjutnya masukkan loop keterangan bahwasanya kita ingin ngapain selanjutnya, mengecek apakah data ditemukan atau tidak. Oke, masukkan sintaksnya. Mengecek apakah data ditemukan atau tidak if dalam kurung hasil spasi sama dengan minus 1 spasi dalam kurung kurawal enter if hasil sistem out titik perintalan dalam kurung sistem out titik perintalan dalam kurung tanda petik 2 garing n data tidak ditemukan, titik koma. Oke, data tidak ditemukan, mengecek apakah data ditemukan atau tidak.
Oke, selanjutnya di sini spasi else spasi dalam kurung kurawal enter, dalam kurung menampil. Kita buat dulu bahwasanya kita ingin ngapain di langkah ini, menampilkan indeks di mana data ditemukan, indeks di mana data ditemukan. Oke, masukkan sintaksnya, sistem titik out titik println dalam kurung sistem out println dalam kurung petik 2, kan signal belum ditekan, petik 2 garing n data ada di indeks berapa, data ada di indeks berapa. Oke, data ada di indeks berapa, titik 2 spasi tanda plus hasil, jangan lupa titik komanya biar tidak ada problem. Oke, selanjutnya enter lagi, kita copy dari sini aja nih, print, Ctrl C, Ctrl V, sistem out println titik koma. Oke, coba. Oke, kita Ctrl S, kita coba terlebih dahulu apakah ada problem. Bismillahirrahmanirrahim. Taran. Array cannot be resolved Java. Ya. Mengurutkan array. Di sini kita memasukkan array, jadi kita input dulu arraynya. Kita input otomatis. Kita import dulu arraynya biar problemnya hilang. Oke, ini tadi ada problem ya sekarang. Oke, ini problem, biar kelihatan problemnya udah hilang atau belum, kita di sini. Oke, import java.util.arrays titik. Beda tulisan, caps lock, java util arrays. Import java util arrays. Titik komanya guys, titik koma guys. No problem have been detected in the workspace. Oke, udah nggak ada di tempat kerja, itu udah nggak ada masalah. Semoga sesuai. Kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Run. Alhamdulillah muncul ya. Algoritma sistem menggunakan binary. Ini tadi coba kita scroll. Ini untuk memperindah tampilan ini yang saya buat tadi. Ini dia hasilnya di sini. Algoritma binary. Oke, selanjutnya angkanya, ini dia angka atau nilainya itu tadi yang diminta. Tekan angka atau nilai ini 29, 12, 18, 22, 20 seperti yang diminta pada soal ya. Data yang dimasukkan itu A1, A2, A3, A4. Silakan tentukan sendiri. Tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5 tersebut. Jadi aku ngambilnya tadi angka ini. 12 ini ini. Ambil angkanya 29, 12, 18, 22, 20. Terus keterangannya, data yang dicari ini, data yang ada kesalahan ya.
Oh, belum. Oke. Data yang dicari mana tuh? Ada salah di sini ya, guys. Pada data yang menampilkan data yang dicari pada kolom 55. Menampilkan data yang dicari. System out perintahan and data yang dicari. Oh ya guys, ini salah kita. Data yang dicari kita salah masukin. Harusnya dia tuh gini. Aduh, spasi tanda plus. Ini ya guys, ada masalah di sini. Ini dia problemnya di sini. Kita salah ngisi. Oke. Data yang dicari ini, jadi data yang dicari tidak muncul di sini. Oke, ini tapi udah saya perbaiki. Ctrl S, kita run kembali. Datanya udah muncul. Oke. Data yang dicari udah benar ya, 22. Coba tadi. Ini data yang dicari 22. Oke, udah benar. Data ada di indeks berapa? Nah, ini ada di indeks berapa? Coba sama seperti soal pertama, ini cara menghitungnya angka sama itu dimulai dari 0, 12, 18, 22. Kalau dimulai dari 0 otomatis 29 itu 0, 12 itu 1, 18 itu 2, dan 22 itu 3. Berarti ada di indeks 3. Oke, problem sepertinya masalah sudah selesai. Kita nggak ada. Jangan lupa untuk screenshot hasil dari yang kita kerjain ini ya guys, untuk file pembuatan file PDF-nya untuk diunggah di e-learning. Baiklah, sekian dulu pengerjaan tugas 3 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.